Yo guys, balik lagi bareng Mimin di channel Alur Anime. Dan ya seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subrek yang ada di bawah sini. Dan ya seperti yang kalian tahu dan seperti yang kalian lihat, langsung saja Ikezo bro. Cerita dilanjut dengan guru wanita yang kali ini pusing 7 keliling. Bukan karena ulah Victor, tapi karena anak didiknya yang kenapa tidak bisa berdansa. Sementara di ruang dansa, Glenn sedang berdansa dengan Monica. Namun Monica tidak bisa mengikuti ritme Glenn. Gini nih, kalau introvert sama extrovert gabung, ya pusing anjing. Hal itu membuat Monica kewalahan. Istri Mi, maksudnya Kasei, meminta lebih baik bertukar pasangan terlebih dahulu. Kasei akan bersama dengan Glenn dan Monica akan bersama dengan Neil. Namun mereka bingung siapa yang akan memainkan alat musiknya. Tiba-tiba Lana datang dan akan membantu mereka dalam memainkan alat musik. Karena itu tugas seorang teman. Guru yang kita lihat sebelumnya, kalau dilihat dari datanya dia bernama Lindsay, cuma Mimin kurang tahu pasti. Coba kalau benar komen di bawah. Lindsay Sensei yang masih pusing melihat anak didiknya yang sedang berusaha memperbaiki nilai dansanya yang terkena remet, dan itu membuat dia merasa tenang. Di ruang OSIS, Pelik bertanya soal remedial ujian dansanya yang lancar atau tidak. Neil menjawab dengan gugup kalau itu bagaimana soal usaha ke depannya. Krill berkata kalau Neil berkata seperti itu berarti mereka sudah tahu kondisinya. Pelik mendekati Monica dan mendekatkan wajahnya sambil berkata kalau Monica bisa mengabulkan harapannya. Monica dengan gugup berkata kalau dia akan meneliti setiap gerakan dan strukturnya. Krill hanya berkata kalau sebelum itu Monica harus menggerakkan badannya terlebih dahulu. Malamnya Nero yang menginjak-injak punggung Monica secara diam-diam sudah melihat soal dansa dari balik jendela. Namun yang Nero maksud adalah siapa yang paling banyak menginjak kaki itu yang menang. Monica berkata bukan seperti itu dan harusnya Nero sudah tahu karena dia sudah membaca novel. Nero lalu menceritakan novel yang dia baca dan pikirannya soal dansa langsung berubah. Tapi tetap saja bukan itu maksud dansa yang dipikirkan Monica. Nero meyakinkan Monica kalau dia memang harus bisa berdansa untuk mewujudkan harapan pangeran. Monica pun teringat dengan perkataan ayahnya. Ayahnya berkata kalau dia ingin menjawab harapan orang-orang. Karena manusia terdiri dari angka dan jika manusia lain bisa meneliti maka manusia itu akan bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan itu yang diharapkan ayahnya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Karena itulah Monica membuat sihir tanpa pelafalan agar bisa menjadi harapan orang-orang. Dia pun teringat sosok yang sama yang sepertinya tidak menyukai Monica. Tapi bagi Monica tidak diharapkan pun bukan masalah baginya. Dia pun mengingat semua kenangannya selama di akademi. Dia pun bangkit dan mencoba berlatih dansa sekali lagi. Di kelas Monica merasa badannya sakit karena latihan bersama Nero. Dan karena ulah Monica, Nero pasti tidak ingin menemani latihannya lagi. Lalu ada pengumuman dari Lindsay Sensei kalau pembagian penjamuan teh sudah dibagi dan diwajibkan lulus. Monica pun datang ke kamar Isabelle untuk meminta bantuan soal perjamuan teh. Isabelle tidak masalah dan akan membantu hingga Monica lulus. Dia pun memberi beberapa informasi dan mengatakan soal jenis teh. Monica memberitahu kalau orang yang satu kelompok dengannya itu Lana, Kasei, dan satu orang yang tidak dia kenal. Namun Isabelle akan membantu dengan menyediakan teh yang terbaik. Monica sedang bersiap-siap di dapur dengan teh yang sudah dia siapkan. Tidak lama Kasei juga datang. Dia melihat orang lain mempersiapkan tehnya oleh para pelayan mereka, sedangkan Kasei dan Monica mempersiapkannya sendiri. Kasei memberi tanda pada daun tehnya. Monica pun melakukan hal yang sama dengan tujuan agar tidak tertukar dengan orang lain. Mereka pun harus cepat kembali agar tidak membuat Nona Claudia marah. Monica yang belum mengetahui siapa yang dimaksud Kasei bertanya seperti apa orangnya.
Kasei berkata kalau dia suka baca buku dan jenius. Kadang juga ada yang menyebutnya perpustakaan berjalan. Pesta pun dimulai, kecanggungan terjadi beberapa saat. Dan kita melihat seorang perempuan yang kemungkinan dia adalah Claudia. Setelah pelayan menyeduhkan teh yang pertama, Claudia tersenyum dan berkata, "Meshi agare." Mereka pun minum bersama. Kasei lalu berkata asal dari daun tehnya. Claudia dengan dingin berkata kalau itu adalah teh yang umum yang ada di kota. Hal itu membuat Kasei langsung membatu. Dilanjut dengan Nana yang berkata kalau dia suka teh yang dicampur susu. Dengan dingin dan tajamnya lidah Claudia, dia menjawab kalau teh dan susu tidak cocok jika disatukan. Dia pun mengatakan kepayahan lidah dari Lana. Sementara di kursi seberang, grup dari Caroline merasa tidak suka dengan Monica yang menjadi anggota OSIS. Caroline mengingat karena ulah Monica, dia harus membuat permintaan maaf oleh Krill. Selanjutnya, Kasei mempersiapkan teh miliknya yang berasal dari kampung halamannya. Kali ini tidak banyak yang terjadi. Giliran Nana yang memperlihatkan tehnya. Lana memilih teh yang memiliki rasa yang cukup kuat, yang merupakan teh pilihan terbaik dari musim sekarang. Namun kali ini Claudia berkata kalau meminum teh rasanya lebih kuat, maka lidahnya akan mati rasa. Monica sadar kenapa di awal tehnya begitu netral, karena agar lidahnya tidak mati rasa. Claudia melanjutkan omongannya, jika memang teh ini pilihan maka memang terbaik. Tapi jika dijadikan jamuan itu adalah kesalahan. Dan jika di satu meja ada yang tidak cocok maka akan dianggap penghinaan. Kasei dan Monica berkata kalau itu tidak benar. Claudia lalu membawa nama penyihir Ning. Dia menjelaskan kalau sang penyihir bisa menguasai sihir tanpa pelafalan di usia 15 tahun. Saat berada di Akademi Minerva. Dia juga dikenal sebagai orang yang tidak pernah menghadiri konferensi akademis. Claudia kembali berkata kalau saat upacara ketujuh sage, dia pun tidak berbicara sama sekali. Dan jika membaca makalahnya, maka akan tahu karakternya seperti apa. Sang penyihir tersebut, ucap Claudia. Dia memiliki karakter yang jenius dan bijak. Lana mengartikan kalau orang pintar tidak akan berbicara dengan orang bodoh. Claudia lalu melirik Monica dan berkata sesuatu yang mengejutkan. そういえば、沈黙の魔女の名前はモニカ・エバレット。さっきからあなたが黙りこくっているのも。Apakah Claudia tahu siapa Monica? Kita tunggu aja nanti. Mengetahui kalau situasinya semakin kacau, Monica lalu pergi mengambil teh gilirannya. Di dapur, Monica mencoba menenangkan diri, kalau mungkin itu hanya kebetulan. Monica lalu melihat kalau kotak tehnya sudah tidak ada, dan saat dilihat ternyata sudah ada di tempat sampah. Monica? Kasei datang dan melihat Monica yang sudah mengeluarkan air mata. Kasei lalu memberikan kotak miliknya daripada tidak ada sama sekali. Karena yang terpenting soal kebersamaannya. Monica yang mendengar kebaikan hati Kasei mulai tersenyum dan pergi ke suatu tempat. Kecanggungan masih terjadi. Kasei kembali dan tidak lama disusul oleh Monica yang membawa sesuatu. Saat dilihat ternyata Monica menyuguhkan secangkir kopi. Monica berkata kalau meminum yang terlalu kuat lebih awal lidah akan mati rasa. Maka milik Monica yang paling cocok di akhir. Mereka yang meminum pun terkejut dengan rasa kopinya. Monica berkata kalau semakin lama diseduh maka akan semakin kuat. Claudia berkata kalau untuk sebuah kejutan bukanlah hal yang buruk, namun kali ini yang dilaksanakan adalah pesta perjamuan teh. Monica berkata kalau dia hanya ingin teman-temannya meminum apa yang dia suka. Dan jika salah tempat maka Monica lah yang salah. Di lorong, Monica dan Kasei sedang bersama dan kini hanya tinggal remedial dansa. Monica malah kelupaan akan hal itu. Dan saat sampai di sana, lihatlah para pria tampan sudah menunggu Monica. Monica terkejut dengan kehadiran pangeran. Felix berkata kalau dia tidak akan meninggalkan Monica atas apa harapannya. Krill menyuruh memuji pangeran. Namun Felix berkata kalau Krill mengerjakan tugasnya lebih awal hanya untuk melihat latihan Monica. Krill menyangkal hal itu dengan gugup. Krill lalu memarahi Glenn karena menurut Neil, kemampuan Glenn dalam memimpin dansa terlalu terburu-buru. Krill lalu menunjukkan contohnya dengan mengajak Monica berdansa. 踊っていただけますか、レディ。
Melihat mereka berdansa membuat semua orang yang melihatnya terkejut. Monica bahkan sampai tak menyangka kalau dia tahu arah geraknya. Dia melihat Krill namun seakan bukan dirinya. Setelah selesai, Krill berkata kalau dansa itu tergantung dari pemimpinnya, yaitu si pemimpin pria. Felix berkata kalau Krill akan mengajari Glenn sementara dirinya akan mengajari Monica. Felix mengajak Monica berdansa, namun Monica terlalu gugup. Felix menarik Monica ke pelukannya dan adegan romansa pun terjadi. Felix meyakinkan Monica untuk tidak mempermasalahkan gerak kakinya dan hanya fokus berbicara dengannya saja. Monica lalu teralihkan dengan bros yang ada di badan Felix dan mulai berpikir untuk memasang barrier pantul. Dan secara tidak sadar dansa pun selesai. Semua yang ada di sana bertepuk tangan dengan kehebatan Monica. Monica lalu merasa malu dan mulai mengatakan hal yang tidak harus dia katakan. 天下のブローチのカッティングがとても綺麗に光を反射するので余計なことを考えずに済みました。 Dia berkata kalau selama dansa dia melihat bros milik Felix dan mulai memikirkan tiap pantulannya. Dan itu membuatnya tidak memikirkan hal yang penting. Semua orang langsung terdiam dan ya akhirnya Monica kena marah Krill. 私とのおしゃべりは君にとって余計なことだったのかな、ノートン城。そこは殿下のおかげと言わんか。 Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Mimin izin pamit dan sampai jumpa di konten alur cerita berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subrek yang ada di bawah sini, bantu Mimin buat sampai ke 500 subscriber cuy. Kurang sedikit lagi bos. Oke, sampai jumpa and see you.